Jadi kita belakangan ini diributkan dengan kontroversi di seputar Otsus Papua. Apakah Otsus ini harus berakhir? Apakah Otsus ini perlu diperpanjang? Ini yang sekarang menjadi perdebatan banyak pihak. Jadi kalau menurut saya Otsus ini tidak ada salahnya, gitu. Cuma tergantung dari mana posisi kita melihat Otsus, ya. Kalau kita berada di kelompok yang memang menginginkan Papua merdeka, apapun yang dilakukan oleh pemerintah Republik ini selalu tidak baik dan tidak benar saja, iya kan? Tapi bagi kita yang punya optimisme bahwa Otsus ini adalah jalan tengah, ya, solusi dari, bukan solusi, sintesa dari problem Papua, di mana Jakarta dengan tesisnya bahwa NKRI harga mati dan di Papua dengan merdeka harga mati, maka Otsus ini menjadi jalan tengah, kira-kira begitu. Saya pikir kita bisa menggunakan Otsus ini untuk melakukan berbagai negosiasi untuk kita melihat masa depan Papua. Jadi kalau kita menilai kalau di Papua ini misalnya karena ketidakadilan sosial ekonomi, ya, budaya, politik, karena itu kan saya pernah menawarkan agar kita bisa melakukan perbandingan ke beberapa negara yang sukses melakukan otonomi khusus. Yang pertama itu misalnya kalau kita mau belajar yang sukses untuk keadilan sosial, ekonomi, budaya, hukum dan lain-lain, kita bisa belajar dari Provinsi Bolzano di Italia. Ya, Provinsi Bolzano itu dia adalah bagian dari ras Arya, yaitu ras Jerman. Dia berbahasa Jerman. Dia berbeda dengan mayoritas suku bangsa yang ada di Italia yang berlatar belakang Latin, gitu. Dia juga mempunyai sejarah politik yang panjang di Italia, juga ingin memisahkan diri. Nah, pada waktu itu pemerintah Italia merespon aspirasi rakyat Bolzano, lalu memberikan otonomi khusus selama 10 tahun, dan di tahun yang ke-11 itu diadakan referendum. Tapi dari hasil referendum itu, mayoritas penduduk Bolzano menyatakan tetap di Italia. Berbeda sekali, berbalik hampir 360 derajat dari aspirasi semula. Yang mau merdeka tiba-tiba menjadi tetap di Italia. Nah, sebenarnya apa yang mempengaruhi itu sehingga merubah pandangan orang Bolzano itu menjadi tetap mempertahankan Italia sebagai tempat berlindung mereka sampai akhir hayat hidup mereka. Nah, saya mempelajari ternyata pemerintah Italia memberikan otonomi khusus dengan memberikan semua kewenangan yang tidak diatur di dalam undang-undang itu kepada Bolzano. Berbeda dengan kita hari ini, Undang-Undang 21 ini katanya lex specialis, aturan yang khusus. Sebagaimana kita ketahui bahwa asas umum yang dianut masyarakat internasional itu bahwa lex specialis derogat legi generalis. Aturan yang khusus itu mengesampingkan aturan yang umum. Pada kenyataan di dalam Undang-Undang 21 ini hampir tidak ada kekhususannya. Banyak hal itu harus tunduk pada aturan-aturan sektoral yang bersifat lex generalis, gitu. Misalnya kita bicara tentang undang-undang pertambangan, undang-undang kehutanan, undang-undang perkebunan,
perikanan dan lain-lain. Itu hampir semuanya harus tunduk pada undang-undang yang bersifat nasional atau lex generalis gitu. Nah, dalam konteks situasi yang sedang ramai di Papua, misalnya soal ketenaga kerjaan atau kepegawaian, sebenarnya kalau kita baca di dalam pasal 27 Undang-Undang 21 itu, sebenarnya ada kewenangan diberikan pada pemerintah daerah Papua untuk membuat peraturan daerah khusus, perdasus. Ya, bukan perdasus, peraturan daerah provinsi, perdasi, yang mengatur soal kebijakan kepegawaian. Tapi kan sampai hari ini itu juga tidak pernah berjalan. Karena sudah pernah masa kami pimpinan DPR Papua Barat, sudah pernah mencoba membahasnya. Tapi ketika konsultasi kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kemenpan, itu mentok di sana. Jadi dengan jelas bahwa dalam hal kepegawaian saja itu tidak ada kewenangan yang diberikan pada daerah. Padahal jelas-jelas ini ya tersurat di dalam pasal 27 Undang-Undang 21 tahun 2001. Itu saya tidak berjalan. Bagaimana dengan hal-hal yang tidak tersurat di dalam undang-undang itu? Oleh karena itu belajarlah dari pemerintah Italia yang lebih mengutamakan persatuan nasionalnya. Lalu mereka memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Bolzano untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersifat lex specialis itu. Akibatnya kan pada tahun ke-11 begitu referendum, mayoritas penduduk Bolzano menyatakan tetap bersama Italia. Jadi saya pikir mari kita berjiwa besar untuk melakukan analisis bersama bagaimana OSUS ini kita perkuat. Saran saya beberapa waktu yang lalu bahwa kita harus revisi menyangkut pertama dari aspek legislasinya kita perbaiki. Lalu dari sisi, kalau legislasi itu kan menyangkut misalnya hal-hal yang diatur teknis di dalam undang-undang itu. Lalu kita bicara kewenangan. Kewenangan ini harus jelas. Misalnya di bidang pengelolaan uang. Bagaimana pengaturannya? Uang tidak bisa dikasih begitu saja. Akibat dari negara memberikan uang tanpa supervisi yang jelas, akhirnya para kepala daerah itu memperlihatkan kreativitas mereka. Jadi uang diatur semau mereka. Dan yang terjadi seperti sekarang. Orang rakyat kecil malah tidak lihat uang otsus, tapi para pejabat-pejabatnya malah tambah mobil di rumah pribadi, bangun rumah baru, ya, melancong ke sana kemari, anak yang disekolahkan ke luar negeri karena uang otsus, gitu. Tapi apa sih dampaknya bagi perjuangan kita, kerja-kerja ideologis kita sebagai bangsa? Ini yang tidak pernah dievaluasi secara baik. Jadi kalau ada tuntutan bahwa otsus perlu dievaluasi, saya pikir mau evaluasi apa? Ketika rakyat sudah membuat kesimpulannya bahwa otsus gagal, itu berarti sudah pernah ada evaluasi itu. Jadi apalagi mau dievaluasi? Sekarang kita masuk kepada saran tindaknya. Saran tindak adalah percepat revisi undang-undang. Ya, perkuat itu kewenangannya, tunjukkan bahwa undang itu bersifat lex specialis. Tadi saya bilang toh, aturan khusus itu harusnya mengalahkan aturan-aturan umum. Prakteknya selama 20 tahun ini, undang-undang ini nyaris seperti macan tak bergigi. Sementara perlakuan tidak adil diperlihatkan pada Aceh. Aceh juga menerima otonomi khusus. Bahkan undang-undang otsus Aceh itu dibuat meniru undang-undang otsus Papua. Dulu namanya Undang-Undang Nomor 11 tahun 99 tentang Aceh. Lalu dirubah lagi setelah ada perjanjian Helsinki. Itu lalu berubahlah jadi
undang-undang pemerintahan Aceh itu. Jadi tidak salah kalau orang Papua dan pemerintah pusat juga mau adil, coba berikan kewenangan sebagaimana diberikan pada Aceh, gitu. Sehingga orang Papua melihat benar-benar negara ini berlaku adil bagi seluruh warga negaranya. Ya. Jadi tidak boleh ada pembiaran. Saya pikir mungkin itu saja saran saya mengenai Otsus, dan saya pikir negara harus menyediakan anggaran yang cukup, baik pemerintah Papua maupun Papua Barat dan pemerintah pusat sama-sama membiayai tim khusus yang melakukan kajian dengan melakukan perbandingan kepada beberapa negara yang sukses dengan otonomi khususnya. Baru kita kembali coba dan kita terapkan lagi untuk Papua. Pemerintah serius meletakkan Otsus ini sebagai solusi, karena itu diperlukan komitmen dan niat yang tulus dari pemerintah untuk memperbaiki undang-undang ini, karena tidak ada pilihan lain. Merdeka tidak mungkin, ya, karena pemerintah ini kalau mau referendum pun harus pemerintah ini memberikan persetujuan, kan begitu. Saya pikir Otsus ini sudah jalan terbaik, jalan tengah. Karena itu harus ada goodwill dari negara. Pemerintah harus serius, perlu melibatkan partai-partai politik yang menentukan kuasa negara untuk terlibat. Bicara sungguh-sungguh. Dan kita berani untuk melakukan perbandingan dengan melibatkan kita punya kaum cerdik pandai yang terlibat di berbagai lembaga-lembaga kajian strategis. Entah itu Lemhanas, entah itu LIPI, CSIS, atau Partnership Indonesia, atau lembaga kajian lain, ICMI, atau apapun, untuk melakukan kajian-kajian ini, perbandingan ke negara-negara yang pernah sukses menyelesaikan konflik internal mereka yang mirip dengan problem Papua hari ini. Gitu. Lalu kita ambil kembali, kita bikin analisis, lalu kita simpulkan, kita tawarkan pada pemerintah. Inilah konsep untuk menyelesaikan Papua. Saya pikir kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh itu, dan orang Papua misalnya seperti orang Bolzano yang merasakan bagaimana Italia bisa memberikan mereka sepenuhnya kewenangan untuk mengurusi daerah mereka, kecuali kewenangan di bidang luar negeri, kewenangan di bidang militer, maksud kami kewenangan di bidang luar negeri, kewenangan di bidang pertahanan, lalu kewenangan di bidang kehakiman atau peradilan, kemudian fiskal dan agama. Sisanya itu yang selebih dari itu dilepas semua kepada Papua. Kewenangan penuh. Iya. Terakomodir dalam undang-undang Otsus yang baru nanti. Iya. Contohnya itu Bolzano sukses. Hanya 10 tahun ini Papua sudah 20 tahun ini. Toh juga masih ada suara-suara fals. Otsus gagal, kami mau referendum. Itu kan berarti bahwa 20 tahun Otsus sama sekali tidak membumi di tanah Papua dan juga tidak menjadi solusi dari problem Papua. Gitu. Jadi saya pikir perlu keseriusan pemerintah soal ini. Dan sudah tidak ada waktu lagi untuk kita bereksperimen. Karena apa? Semakin mengulur waktu, semakin menambah dukungan internasional untuk intervensi persoalan Papua. Posisi Papua yang merupakan gadis cantik yang dilirik banyak pria. Negara-negara yang melihat posisinya seksis sekali. Seksis karena kekayaan alamnya, ya. Dan posisinya yang sangat strategis di kawasan, di percaturan Pasifik. Karena itu dia akan menjadi rebutan berbagai negara-negara besar yang berkepentingan. Misal Amerika atau Prancis atau negara-negara lain. Karena itu saya pikir pemerintah jangan menyepelekan soal Papua yang pendekatannya begitu ada ribut di Papua, pemerintah hadir sebagai pemadam kebakaran.
habis padam pergi, nanti api muncul lagi, datang padam lagi. Saya pikir kita ini pemerintahan negara, bukan kepala dinas pemadam kebakaran. Karena itu mari kita harus sungguh-sungguh, dan kesungguhan itu harus bersumber dari ketulusan hati, niat yang tulus bahwa Papua adalah bagian integral bangsa, terlepas dari warna kulit dan bentuk rambutnya. Dan itulah terletak kekuatan kita, kemajemukan itu adalah kekuatan kita, kata Bung Karno. Kita harus syukuri itu. Mari kita kelola problem ini secara baik-baik agar kita sebagai bangsa tetap kukuh, tetap kokoh, kuat, dan bersatu padu Sabang sampai Merauke. Untuk selamanya, now and forever, sekarang dan selamanya. Tidak boleh ada lagi pikiran untuk orang Papua memisahkan diri.